Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa jalaa'a ahzanina wa sa'iqana ilal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah hafizakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi hari ini kita bisa duduk kembali untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk mempelajari ayat-ayat Allah di surah Al-Kahfi. Dan di pagi hari ini kita akan masuk di kisah yang kedua. Setelah kita sampaikan kisah pertama di surah Al-Kahfi, yaitu kisah para pemuda yang Allah tidurkan di dalam gua, kisah Ashabul Kahfi itu sendiri, yang mewakili fitnah yang nanti akan terjadi, yaitu fitnah agama. Kemudian Allah sampaikan juga solusinya, Allah sampaikan juga jalan keluarnya agar kita terhindar dari fitnah agama, agar keimanan yang sudah Allah berikan dalam diri kita tidak pergi, tidak hilang, tetap kokoh, tetap ada dalam diri kita. Allah berikan solusinya di dalam surah Al-Kahfi. Maka di kisah berikutnya ini tentang kisah pemilik dua kebun. Jadi ada dua orang bersahabat, berkawan. Satu di antara dua orang ini Allah lebihkan dari sisi harta, dari sisi dunia. Namun yang Allah lebihkan sisi dunianya ini, dia melakukan kekufuran, melakukan keingkaran terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan ini mewakili fitnah yang kedua, termasuk fitnah yang besar yang terjadi di akhir zaman. Dan hari ini kita juga merasakannya, yaitu fitnatul mal, fitnah harta. Allah sebutkan bagaimana nanti pemuda yang memiliki dua kebun ini, dia tertipu dengan banyaknya harta yang Allah Ta'ala berikan. Bukannya harta itu menjadikan dia lebih taat kepada Allah dengan hartanya. Bukannya dia menjadikan hartanya sebagai wasilah untuk semakin dekat kepada Allah, sebagai sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi harta yang diberikan, dunia yang diberikan itu justru menjauhkannya dari Allah dan membuatnya berlaku ingkar, berlaku kufur. Dan nanti di akhir kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan jalan keluar, solusi agar kita, harta yang Allah titipkan kepada kita tidak menjadi fitnah. Dan Allah yang juga sudah menegaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian bisa menjadi fitnah buat kalian. Allah sudah menegaskannya. Di ayat sebelumnya sama juga banyak ayat yang lain yang Allah mengingatkan jangan sampai harta itu menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah, menjadikan kalian lalai dari tugas utama kalian kepada Allah, yaitu beribadah.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian itu menjadikan kalian lupa, menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Jadi di banyak ayat Allah sudah mengingatkan. Jadi dari sekian banyak kenikmatan dunia yang Allah Ta'ala berikan, dua jenis nikmat ini yang justru banyak menjatuhkan orang ke dalam fitnah. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah anak. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah anak ini mewakili maksudnya jabatan. Jadi orang punya jabatan, punya pangkat, kemudian banyak yang mendekat kepadanya, banyak pengikutnya, banyak yang loyal kepadanya dan seterusnya. Ini dua fitnah yang banyak menyebabkan orang terjerumus ke dalamnya. Tapi kita baca dulu ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Jannatain min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a." Sampaikan kepada mereka wahai Rasulullah mathalan, sebuah permisalan, rajulaini, tentang dua orang laki-laki yang berkawan, berteman. Tapi nanti kita lihat yang tadinya mereka berteman, berkawan, harta itu yang nanti yang memisahkan mereka. Ja'alna li ahadihima jannatain. Kami jadikan salah satu di antara dua laki-laki ini, dia memiliki dua kebun. Jannatain, bukan cuma satu kebun, tapi dua kebun. Min a'nab, dari anggur, kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan di sela-sela kebun anggurnya itu kami berikan, kami selipkan di tengah-tengah atau di sela-sela kebun anggurnya itu pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, kemudian di sela-sela kebun anggur dan kurmanya itu kami buatkan ladang. Ini mungkin kalau orang pertanian menganalisa ayat ini akan lebih menarik. Apa hubungannya pohon anggur, pohon kurma, kemudian di tengah-tengahnya ada zara', ada ladang, ada sawah. Kalau itu disebutkan di Al-Quran, maka pasti formasi seperti ini, susunan seperti ini pasti indah, menarik. Dari siapa saya juga tidak ngerti, tapi kalau mau didalami pasti ada hikmahnya. Kemudian ini kita bacakan dulu ayat kedua ini atau kisah kedua ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ayat sebelumnya. Allah sampaikan kepada Nabi, wahai Nabi yang sabar, wasbir nafsak, sabarkan dirimu kalau pas ngumpul dengan orang-orang yang kerjaannya beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak punya dunia. Sabarkan dirimu untuk menemani mereka. Sabarkan dirimu untuk banyak duduk dengan mereka, membimbing mereka. Bisa jadi dudukmu lama dengan mereka tidak menghasilkan dunia. Sementara di sisi lain orang-orang kafir tidak mau. Orang-orang kafir tidak sudi ngumpul dengan orang-orang yang kerjaannya ibadah, itu nggak mau. Bahkan kalau bisa, kalau mereka mau belajar, mau ngaji dengan Nabi, mereka minta majelis khusus buat mereka yang statusnya sama, yang levelnya sama. Tidak boleh ada orang miskin masuk dalam majelisnya. Jadi gayanya orang kaya begitu, Pak. Jadi tokoh-tokoh ini begitu. Kami mau ngaji, tapi ada syaratnya. Ngaji kami ngaji yang eksklusif. Yang ikut di dalamnya harus punya kartu member misalkan. Jadi harus betul-betul orang tertentu. Kalau ada yang level di bawahnya masuk tidak boleh. Pengajian bubar. Ngajinya bubar. Jadi begitu, sampai ngaji saja diatur. Mau belajar saja diatur. Jadi mereka permisalan ini dibuatkan untuk mereka orang-orang yang tadi tidak mau duduk dengan orang-orang soleh, sementara mereka orang yang mengagungkan harta, mengagungkan dunia. Maka Allah sampaikan,
sampaikan kepada mereka contoh dua orang laki-laki ini. Maka di awal kita sampaikan bahwa kisah tentang pemilik dua kebun ini, nanti si pemilik dua kebun ini dia orang yang ingkar. Maka kita sampaikan orang kafir, mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengakui Allah, mengingkari Allah, mereka tetap mendapatkan rahmat Allah. Karena Allah Maha Rahman, Allah Maha kasih sayang yang kasih sayangnya sangat luas. Yang satu kasih sayangnya Allah turunkan di bumi sehingga semua orang mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan satu kasih sayang itu orang mendapatkan kenyamanan hidup di dunia. Maka tadi orang kafir saja tetap mendapatkan rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan orang beriman? Kalau yang jengkelin saja, kalau yang membangkang saja tetap disayang oleh Allah, tetap diberikan jatah rezekinya oleh Allah tanpa dikurangi, maka orang yang beriman tentu jauh pasti akan lebih mendapatkan rahmat dari Allah, pasti akan lebih mendapatkan perhatian dari Allah. Masalahnya kita juga harus ingat, ketika orang itu semakin ingin dekat kepada Allah, maka Allah berikan ujian. Itu yang harus kita ingat. Kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka tidak dibiarkan. Hamba ini akan dibuat mendekat kepada Allah. Cara mendekatnya kepada Allah berikan ujian-ujian. Jadi setiap ujian yang diberikan kepadanya untuk menaikkan levelnya, untuk menaikkan derajatnya sampai dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti seolah-olah dengan ujian itu tadi orang melihatnya kok hidupnya rajin ibadah tapi kok hidupnya susah misalkan. Rajin ibadah tapi hidupnya kok banyak cobaan. Ya memang begitu. Memang begitu. Karena tadi kaidahnya sudah disampaikan, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Menguji dengan apa? Di ayat yang sudah dijelaskan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat. Ujiannya tadi, Pak, 5 macam ini. Ada rasa takut yang diselipkan. Mungkin kondisi tidak aman, kondisi lagi genting, darurat misalkan. Ada rasa-rasa takut. Yang dengan rasa takut itu, apakah dia semakin mendekat kepada Allah, semakin minta perlindungan kepada Allah, tawakal kepada Allah atau tidak. Walju, rasa lapar. Maka nanti kita dapati orang bisa jadi rajin beribadah, tapi dari sisi dunianya seolah-olah, dalam tanda kutip, seolah-olah kekurangan, seolah-olah sulit, seolah-olah banyak laparnya daripada kenyangnya. Ya memang itu bagian dari ujiannya. Tadi rasa takut, walju' minal khaufi walju' wa naqsim minal amwal, kurang dari sisi harta, wal anfus, kehilangan jiwa, ada yang meninggal, entah anaknya, kerabatnya, orang tuanya dan sebagainya. Wath thamarat, dan kurang dari sisi buah-buahan atau hasil produksinya. Nah, itu bagian dari ujian-ujian yang Allah Ta'ala sebutkan. Maka tadi ini kaidah yang disampaikan oleh para ulama, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah akan memberikan dunia ini dengan segala gemerlapnya, keindahannya kepada siapapun yang dicintai oleh Allah ataupun tidak dicintai. Ini yang perlu kita ingat. Sehingga kalau dunia itu diberikan oleh Allah kepada siapapun, mau yang taat ataupun yang bangkang, yang mendekat kepada Allah atau yang jauh dari Allah, semuanya tetap Allah berikan. Makanya dunia tidak bisa menjadi ukuran bahwa kalau banyak dunianya berarti dia disayang oleh Allah. Kalau disempitkan dunianya maka berarti dia sedang dibenci oleh Allah. Sebagaimana surah Al-Fajr mengajari kita tentang anggapan banyak orang, kebanyakan manusia. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Ada nanti orang-orang yang beranggapan ketika Allah memberikan dia kelapangan, wa na'amah, diberikannya rezeki yang banyak, kemudian dia menganggap rabbi akraman, oh Rabbku sedang memuliakanku dengan harta yang banyak ini.
Wa amma idza mabtalah, adapun ketika dia disempitkan rezekinya, dikurangi rezekinya, kemudian dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku dengan mengambil rezekiku, menyempitkan rezekiku. Jadi itu sudut pandang yang dipotret oleh Al-Quran yang keliru. Karena harta tidak bisa menjadi patokan apakah dia dekat kepada Allah atau tidak. Karena Allah akan memberikan harta dunia ini kepada siapapun, yang dicintai oleh Allah ataupun tidak. Yang kedua, wala yu'til iman illa man yuhib, dan Allah tidak akan memberikan keimanan ke dalam hati seseorang kecuali orang itu pasti dicintai oleh Allah. Maka bersyukur kalau masih ada keimanan dalam diri kita, masih ada Islam dalam diri kita sebagai nikmat pemberian dari Allah, maka semoga itu menjadi tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Jadi dua kalimat ini harus menjadi pengingat untuk kita, bahwa dunia akan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tetapi keimanan hanya akan diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tadi disebutkan dia kafir, dia ingkar, bahkan dia menyekutukan Allah, tapi Allah buka dunia itu seluas-luasnya. Al-Quran mengajari kita untuk belajar dari orang-orang terdahulu. Kalau mereka orang-orang yang baik, yang dimuliakan oleh Allah, maka kita ikuti jalan mereka agar kita mendapatkan kemuliaan juga. Tapi kalau kisah orang-orang terdahulu itu mereka orang yang dimurkai oleh Allah, diazab oleh Allah, maka kita juga belajar dari mereka. Jangan sampai nasib kita sama seperti mereka gara-gara kita mengikuti perbuatan mereka. Orang-orang kafir seolah-olah mereka unggul dalam urusan dunia. Makanya ada istilah kan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Dari istilah ini seolah-olah menggambarkan orang beriman itu berat, padahal tidak juga, tidak. Bahwa orang beriman itu dibuat susah hidupnya di dunia, tidak juga. Yang kita pahami adalah setiap orang beriman menjalani musibah yang Allah berikan, dia sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah, bukan sedang dihinakan. Sementara orang-orang kafir seolah-olah kok karirnya mulus, dunia kok gampang banget dia dapat, harta melimpah ruah. Itu bukan nanti kita lihat di ayat berikutnya. Jadi kiltal jannataini, dua kebun yang tadi digambarkan, kebun anggur yang diselingi dengan kebun kurma, kemudian di tengah-tengahnya dibuatkan ladang. Kiltal jannataini, dua kebunnya itu atat ukulaha, selalu memberikan hasil, selalu memberikan buah terus menerus. Walam tadlim minhu syai'a, bahkan kata Allah, buahnya tidak berkurang, malah nambah, ada terus, menghasilkan terus, jarang gagal. Kalau di ayat ini, walam tadlim minhu syai'a, buahnya tidak pernah berkurang sedikit pun. Bayangkan. Jadi kalau dengan susunan seperti tadi, Allah menyebutnya menghasilkan buah yang luar biasa dan buahnya tidak berkurang sedikit pun. Sudah begitu, kata Allah, wa fajjarna, dan kami alirkan khilalahuma, di tengah ladang tadi, di tengah kebun tadi, naharon, sungai. Jadi secara formasinya saya tidak kebayang seperti apa. Jadi ada anggur, ada kurma, ada ladang, kemudian di tengah-tengahnya dialirkan sungai. Itu kalau ahli pertanian baca ayat ini akan jauh lebih indah cara melihatnya. Karena Allah menyebutkan buahnya tidak berkurang sama sekali. Buahnya tidak mendolimi pemiliknya, tidak kurang untuk pemiliknya. Tapi ingat sekali lagi, ketika semua ini diberikan kepada orang kafir, maka kita ingat kalimat Nabi SAW, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ma yu'ib. Ingatlah ketika engkau melihat Allah membukakan dunia kepada seorang hamba,
sampai hamba itu senang. Wa huwa muqimun ala ma'asihi, padahal orang itu banyak maksiat. Salatnya enggak rajin misalkan. Nah, tapi kok karirnya tadi kita sampaikan, dunia kok seolah-olah gampang, hartanya kok melimpah. Maka kalau kita melihat orang seperti itu, dibukakan dunia seluas-luasnya, sementara dia tetap membangkang kepada Allah, tapi dunianya tidak berkurang, fa inna madzalika minhu istidraj. Bisa jadi itu adalah istidraj. Istidraj itu apa ya tadi? Orang diberikan fasilitas. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, diberikan fasilitas untuk terus, ayo maksiat terus ditambahi, dimudahkan jalannya. Begitu nanti sampai waktunya dia dihajar oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Jadi itu istidraj. Jadi dilulu kalau bahasa kita, dilulu. Apa terus gitu. Jadi bahkan diberikan terus oleh Allah, dimudahkan terus. Dia mau maksiat apa saja gampang. Dia mau melakukan dosa apa dimudahkan oleh Allah, diberi fasilitas bahkan. Tapi begitu nanti sampai waktu yang sudah Allah tentukan, hatta idza fatahna, kalau sudah kami bukakan dunia seluas-luasnya, kami ambil itu semuanya. Kami ambil semuanya itu dengan tiba-tiba. Sehingga kalau siksaan itu munculnya tiba-tiba menyakitkan. Jadi kalau kita punya sesuatu kurangnya sedikit-sedikit kan enak. Ya tetap merasa sedih tapi kan enak, bertahap. Tapi kalau tiba-tiba diambil sekaligus, hilang, hangus, maka rasanya di dalam hati itu jauh lebih berat. Maka itu, kemudian dunia terkadang bisa menjadi istidraj. Jadi kita tidak perlu silau. Kalau kita sudah paham dengan ayat ini, paham dengan kalimat-kalimat para ulama, kemudian hadis Nabi tadi, gak perlu silau. Gak perlu silau artinya kok orang itu enak ya, kok orang itu gampang ya, kok orang itu hidupnya kok lempeng ya. Iya, karena bisa jadi kita lupa, jangan-jangan di situ ada istidraj. Allah tambahkan lagi tentang gambaran kebunnya. Wa kana lahu thamar. Buahnya tadi betul-betul buah yang sangat banyak. Thamar, bukan samrun, tapi thamar, menunjukkan banyak, terus-menerus, siap dikonsumsi, tidak perlu repot-repot. Dengan semua kemewahan itu, dengan semua nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan itu, begitu dia ketemu dengan temannya, yang temannya ini beriman, yang temannya ini teman yang soleh, apa kalimatnya? Faqala li sahibihi, kemudian ketika ketemu dengan temannya dia mengatakan wa huwa yuhawiruhu, kemudian dia bicara ngajak ngobrol dengan temannya, tapi ujung-ujungnya ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaran. Lihat. Begitu ketemu temannya yang ada adalah dia flexing ya, pamer. Ana aktsaru minka malan. Saya ini lebih banyak hartanya daripada kamu. Wa a'azzu nafaran, dan saya ini banyak pengikut saya. Jadi a'azzu nafaran banyak pengikut follower, tapi followernya nyata, bukan di dunia maya. Betul-betul ada gitu kan, kemana saja dia ada dikumpuli, dikerubungi. Kalau di dunianya maya kan ya cuma bisa jadi angka dan sebagainya. Tapi kalau ini betul-betul, makanya dia membanggakan diri. Membanggakannya di depan temannya. Maka ini kita sampaikan di sini, orang yang tidak bersyukur dengan apa yang dimilikinya akan cenderung tertipu dengan dunia. Jadi kalau orang mendapatkan bagian dari dunia, yang ada yang didapatkannya itu tidak menjadikannya dia bersyukur, maka dunia yang didapatkannya pasti akan membuatnya silau, membuatnya tertipu. Gambaran tertipu seperti tadi, menjadi jauh dari Allah, lalai dari Allah, kemudian dunia itu ya tadi menjadi fitnah untuknya. Orang kafir itu selalu standarnya adalah pengen banyak harta, pengen banyak pengikut. Maka nanti Al-Imam Al-Qatadah beliau mengatakan, Qatadah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, banyak harta, banyak pengikut, banyak follower itu adalah umniyatul fajir.
Angan-angannya orang yang banyak dosa. Angan-angannya orang yang fajir. Jadi cita-citanya orang fajir itu pengen punya banyak harta, pengen dikagumi, pengen tenar, pengen banyak pengikutnya, pengen banyak penyanjungnya. Jadi beliau mengatakan tadi, umniyatul fajir kasratul mal wa izzatun nafar. Cita-citanya orang fajir itu orang yang banyak dosanya, adalah pengen punya banyak harta dan banyak pengikut. Dan itu tadi kan di banyak ayat. Nanti kita akan dapati orang-orang kafir selalu mengatakan ana aktaru min kamalan. Kemudian sampai dia nanti mengatakan gak mungkin orang seperti kami dimurkai oleh Allah karena kami banyak harta, banyak harta. Jadi di banyak ayat di Al-Quran nanti kalimat ini akan selalu diulang. Ucapan orang-orang kafir selalu sama. Jadi kalau mereka banyak anak, banyak harta, itu tandanya dicintai oleh Allah. Gak mungkin mereka akan diadab oleh Allah. Dan ini juga nanti yang disebutkan di surah Al-Kahfi ini. Makanya tadi kita lanjutkan. An aktaru minka malan wa azunafara. Kalimat ini kita orang yang paling bangkrut nanti adalah orang yang menggantungkan dirinya kepada harta dan jabatan. Kenapa? Karena harta pasti akan berkurang, pasti akan habis, karena jabatan pasti akan digantikan. Jadi kalau orang membanggakan diri dengan harta dan jabatannya, maka dia orang yang pailit, aflasun nas, orang manusia yang paling bangkrut, paling pailit. Ya hari ini hartanya banyak, ya hari ini penyanjungnya banyak, followernya banyak, pengikutnya banyak. Itu gak akan bertahan lama, karena dua-duanya pasti akan lenyap, pasti akan sirna. Dua hal yang banyak melelehkan manusia tadi ya, harta dan banyak penyanjungnya, banyak pengikutnya. Nah, ini kalimat yang menarik. Jangan senang membandingkan dunia yang kita hadapi sekarang dengan dunianya orang lain. Jangan suka membanding-bandingkan kondisi dunia kita dengan dunia orang lain. Kenapa? Kalau kita membandingkan kemudian kita unggul dari orang lain, maka yang ada kita akan sombong. Tapi kalau begitu kita membandingkan orang lain lebih unggul dari sisi dunia, kita kalah, yang ada akan hasad. Jadi dua-duanya buruk. Kalau kita suka banding-bandingkan, enak ya si fulan, enak ya tetangga sebelah. Nah, kalau suka membanding-bandingkan begitu kita lebih dilebihkan oleh Allah dari sisi dunia, yang ada kita akan merasa sombong, takabur. Tapi kalau kita kalah dari sisi dunia dibandingkan orang lain, maka kita akan hasad dengki, iri. Enak si fulan. Nah, gitu. Makanya resep yang disampaikan oleh Nabi, unduru ilaman huwa asfala minkum. Dalam urusan dunia, lihatlah kepada mereka yang secara dunia lebih di bawah kita, lebih rendah dibandingkan kita. Jadi kondisi kita apa ini? Jabatan kita apa? Maka lihat di bawah, jangan lihat yang di atas. Kalau kebanyakan kita melihat di atas, yang ada tidak akan pernah banyak bersyukur. Tapi kalau kita melihat orang yang levelnya di bawah kita, bukan untuk menghina, apalagi kemarin kan ngatain goblok dan sebagainya, bukan untuk itu. Tapi untuk kita masukkan dalam diri kita, wahai jiwa, wahai diri ini, kamu tuh lebih enak daripada orang itu. Kamu tuh harusnya lebih bersyukur daripada mereka. Jadi untuk itu, maka kalimat Nabi gitu, wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan banyak melihat orang yang tingkatannya, statusnya di atas kita. Kenapa begitu? Kalau kita banyak melihat ke atas, apa yang sudah kita dapatkan menjadi tidak bernilai. Apa yang sudah Allah beri menjadi seolah-olah kurang, sedikit. Makanya itu resep dari Nabi SAW agar kita itu gampang bahagia. Gampang bahagia, tidak gampang sesak dada kita gara-gara ngelihat orang lain. Jadi ngelihatnya orang yang levelnya di bawah kita. Maka ini Masya Allah, ini kalimat yang indah buat saya. Jadi jangan pernah senang membanding-bandingkan dunia kita dengan orang lain. Karena kalau kita unggul, khawatir akan sombong. Kalau kalah, khawatir akan dengki kepada orang yang dunianya lebih baik daripada kita. Maka di sini disebutkan ini, aflasun nas, manusia yang paling pailit, paling bangkrut, man i'tazza bimalihi wajahihi, yaitu orang yang membanggakan harta dan jabatannya.
Warokana ilaiha, dan dia bersandar kepada dua-duanya, bersandar kepada harta, bersandar kepada pangkat jabatannya. Ingatlah, fal malu yazul, bahwa harta itu akan berkurang, akan hilang, wal jah yafna, dan pangkat itu juga akan tergantikan. Wala yabqa illa ma zara'tahu indallah, dan tidak ada yang tersisa kecuali apa yang engkau tanam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menanam harta kita di sisi Allah dengan kita infakkan, dengan kita keluarkan untuk jalan-jalan kebaikan, dengan kita donasikan untuk amal-amal soleh, amal-amal sosial, maka itu yang tersisa. Maka itu yang nanti akan kekal abadi, dan kita akan minta harta kita itu kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan sebagai muqaddimah pembuka kisah yang kedua tentang pemilik dua kebun ini. Semoga ada menjadi pengingat untuk kita semuanya. Semoga menjadi pelajaran untuk kita, bahwa nanti kita akan lihat akhirnya. Begitu orang ini, aku lo banyak harta, aku lo banyak pengikut, nanti di ujung ayat tentang kisah ini Allah menyebutkan apa akibat yang dia dapatkan. Maka jangan sampai itu terjadi pada kita semuanya. Allah ta'ala al-bisawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang dalam lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.